Siap. Sebelum memasuki pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dan membacakan doa bersama-sama. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Di sini ada yang nggak berangkat. Kenapa? Kecewa, Bu. Secara bahasa dengan melepaskan atau memindahkan. Nah, sedangkan dalam pengertian secara istilah, kata adalah melepaskan kata perkawinan atau merusaknya hubungan perkawinan menggunakan kata-kata. Nah, sedangkan pengertian secara dalam komplikasi hukum Islam pasal 173 disebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di atas diajarkan tidak mengenai yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Nah, dalam proses hukum negara ini perceraian itu harus disampaikan di hadapan hakim pengadilan agama Islam, tidak hanya dilakukan secara lisan di rumah atau di tempat pribadi. Nah, jadi pentingnya perceraian itu biar diakui secara agama dan tercatat dalam hukum negara. Yang kedua ada dasar hukum perceraian. Nah, menurut surat An-Nisa ayat 130, Ibu mau minta salah satu dari kalian untuk membaca surat An-Nisa. Mbak Orang. Dan jika bercerai cerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 130. Nah, jadi dari surat An-Nisa ini menjelaskan bahwa Islam itu memperbolehkan perceraian jika dilakukan jika diperlukan. Nah, jadi Allah itu semata-mata itu menjawab bahwa masing-masing kita akan diberikan rezeki dari jalan yang berbeda selanjutnya. Ini ada dari riwayat Abu Dawud yang berbunyi An-Nabi Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-abdul halal billah. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Nah, dari ini talak itu sah, tapi sangat tidak disukai hanya dilakukan jika semua cara untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak berhasil. Talak yang resminya melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan pasangan. Dalam Islam, talak merupakan perbuatan yang halal, tapi sangat dibenci oleh Allah. Berdasarkan hadis atas, hukum talak adalah makruh. Akan tetapi hukum tersebut dapat berbuat dalam kondisi tertentu. Nah, berikut penjelasan yang pertama itu ada talak yang menjadi wajib bila suami itu sudah menikah dan tidak dapat ditampilkan dan mengakibatkan rusaknya kehidupan rumah tangga. Nah, itu adalah menjadi haram. Nah, jika tidak menjadi talak antara suami istri, tapi dapat yang lebih besar bagi kedua belah pihak itu suami istri.
talak yang dilakukan dengan keinginan sendiri bukan karena kebersamaan anak. Yang B ada istri ditalak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami. Dan yang C calon talak jelas dan dimaksud talak. Nah, selanjutnya ada macam talak. Yang pertama itu ada tinjauan dari proses penetapan. Nah, yang pertama itu ada tinjauan dari penetapan dan di mana menjadi dua yaitu ada talak syari dan syubhat. Yang kedua ada talak lisan, yang ketiga ada talak isyarat. Yang di mana ada talak ini hanya bagi orang yang dapat berbicara atau menulis. Yang ada tinjauan segi jumlah. Yang pertama ada talak satu. Nah, talak satu itu talak yang disampaikan kepada untuk pertama kalinya. Yang talak dua talak yang dijatuhkan kepada istri untuk yang kedua kalinya. Nah, talak yang ketiga itu talak yang dijatuhkan kepada istri untuk ketiga kalinya. Jadi talak satu dan dua itu diperbolehkan untuk menikah kembali karena masa idahnya masih ada atau masa idahnya sudah berakhir, jadi bisa menikah ulang. Dan yang talak ketiga itu tidak diperbolehkan untuk menikah kembali. Saya cari tinjauan dari keadaan istri. Nah, yang pertama itu adalah talak sunni, dan yang kedua adalah talak bid'ah, dan yang ketiga ada tinjauan dari segi boleh atau tidaknya tujuh. Yang pertama itu adalah talak raj'i, yang dimana talak yang diberikan suami kepada istri, dimana istri boleh dilakukan kembali sebelum masa idahnya berakhir. Nah, talak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada talak bain sugro dan talak bain sugro. Yang dimana talak bain sugro ini tidak dibolehkan untuk menikah lagi, kecuali istri menikah dengan orang lain dan bercerai secara sah. Talak bain sugro ini menikah kembali. Nah, selanjutnya aku akan membagikan dua kelompok untuk diskusi terkait studi kasus itu bagi dua kelompok yang kasih dari Mbak Aura ke belakang sama Mbak Vita sampai Mas Topik. Siapa nih? Saya pertama itu ada ketika karena masalah ekonomi. Rina dan Anton bisa selama 3 tahun berhenti puasa. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka berjalan baik, namun setelah mereka hilang pekerjaannya selama lebih dari 1 tahun, berbagai masalah ekonomi. Rina yang bekerja sebagai guru merasa beban rumah tangga terlalu berat. Mereka sering bertengkar dan komunikasi semakin buruk. Rina akhirnya menggugat cerai Anton karena merasa tidak ada lagi kerjasama dalam rumah tangganya. Nah, pertanyaannya untuk studi kasus ini apa faktor utama penyebab perceraian Rina dan Anton, dan bagaimana seharusnya mereka menyelesaikan sebelum bercerai? Dengan nomor 2, maka ada studi kasus perceraian karena perselingkuhan. Nah, Dewi mencurigai suaminya setelah menemukan mesra di kamarnya suami. Setelah konsultasi, untuk mengakui bahwa ia menjalani hubungan dengan rekan kerjanya selama 6 bulan terakhir. Dewi merasa kehilangan istri dan kehilangan kepercayaan. Setelah berusaha mempertahankan rumah tangga selama beberapa bulan, Dewi akhirnya memilih mengajukan gugatan cerai. Nah, dari pertanyaan ini, apa solusi yang mungkin dialami Dewi akibat
si sama iki egoisan. Sini aja. Jawabannya faktor utama yaitu ekonomi dan komunikasi. Penyelesaian seperti konseling komunikasi terbuka serta mencari solusi bersama. Misalnya kita mendukung Anton mencari pekerjaan baru atau beberapa jika ada dari rumah tangga bisa diatur dengan pembayaran. Nah, berikut rumusnya. Di sini saya ada pertanyaan dari definisi mengalami dampak psikologis seperti trauma ya, kehilangan rasa percaya dirinya, kesedihan yang mendalam bahkan sampai depresi. Untuk mengatasinya itu Dewi bisa mencari dukungan dari keluarga dan sahabat, lalu berkonsultasi dengan psikolog serta mengikuti komunitas atau kegiatan positif untuk membangun kembali harga diri dan kesehatan mentalnya. Kemudian pemulihan membutuhkan waktu lama, tapi dengan hubungan yang tepat, Dewi bisa bangkit kembali. Terima kasih. Perceraian dalam Islam adalah khususnya ikatan pernikahan antara suami dan istri yang sah, baik ucapan talak maupun keputusan pengadilan agama. Meskipun dibolehkan, perceraian itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah, hanya dijadikan sebagai solusi terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan. Islam telah mengatur dengan jelas dasar hukum, rukun, syarat dan macam-macam dalam seperti perceraian dapat menimbulkan seperti talak syar'i, jinayah, talak rezeki dan bayi serta talak sami dan ketiga. Perceraian bisa menimbulkan dampak negatif, terutama bagi anak-anak dan stabilitas keluarga serta mempengaruhi sosial masyarakat. Oleh karena itu, Islam menganjurkan penyelesaian konflik dalam rumah tangga melalui komunikasi yang baik, pemahaman agama yang mendalam, serta peran aktif lembaga agama dan keluarga sebagai mediator dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Nah, yang dari materi ini pada siang hari ini kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri pada pembelajaran hari ini, siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Motherfucking design all right now.